mungkin barangkali pemirsa ingin tahu Ustaz, perjalanan gimana ya, Ustaz Sufyan belajar ilmu hadis di Madinah. Bisa diceritakan sedikit Ustaz? Ya, barakallahu fiik Ustaz Ami atas pertanyaannya dan pada para pemirsa sekalian ya. Sebetulnya masalah belajar atau sejarah menuntut memang kita mulai secara resminya di kota Madinah. Dan itu dengan masuk ke Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Selama 4 tahun kita belajar di jenjang S1 ya. Kita mempelajari lebih kepada teori-teorinya Ustaz. Jadi kepada istilah-istilah dari hadis itu sendiri. Apakah definisi hadis sahih, definisi hadis hasan, definisi hadis dhaif, hadis yang maudhu, mungkar dan seterusnya. Bagaimana sebuah hadis itu bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih, syarat-syaratnya apa. Kemudian kita juga belajar tentang referensi-referensi dari hadis itu sendiri. Kita tahu bahwasanya hadis ini banyak sekali referensinya. Baik untuk kita jadikan sebagai dalil seperti kitab-kitab Sahihain, Sunan yang 4, dan yang lainnya, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi dan yang lainnya, ataupun kitab yang sifatnya memuat biografinya para perawi hadis. Ketika kita ingin meneliti siapa ini orang ini, bagaimana kredibilitasnya maupun kekuatan hafalannya, maka ada kitab-kitab tersendiri dan itu juga sangat banyak sekali jumlahnya. Ditambah lagi kitab-kitab syarah hadis yang menjelaskan kandungan sebuah hadis. Itu kita pelajari juga secara global. Kemudian ada yang namanya materi jarh wa ta'dil. Nah, ini salah satu materi khasnya ilmu hadis. Karena memang di S1 jarh wa ta'dil sudah dipelajari. Betul. S1 itu kita mempelajari secara teoritis, lebih kepada teorinya. Jadi kita belum menerapkannya ketika kita mengkritisi sebuah hadis. Namun kita mengenal dulu nih istilah para ulama. Kalau dikatakan fulan itu thiqah, berarti bagaimana? Kalau dikatakan fulan itu soduk, berarti bagaimana? Kalau dia itu dhaif atau laisa bisyai, ya bukan apa-apa ini orang, jangan dianggap, atau misalnya macam-macam lah. Karena istilahnya juga sangat banyak ini Ustaz Ami. Istilahnya banyak. Ya. Dan terkadang ulama-ulama yang istilahnya kita adalah nuqadul hadis, yang menyaring hadis Nabi, mengkritisi. Mengkritisi ini bukan dalam pengertian negatif ya, bukan yang sudah valid kemudian dikritik, bukan. Justru kritiknya ini dalam rangka menguji validitas, memastikan validitas. Validitas ya. Iya, bukan misalnya ini sudah jelas-jelas sahih kok dikritik, bukan begitu. Jadi para ulama ini ada yang memang ketika mengkritisi seorang perawi itu memiliki istilah khusus. Yang kalau kita lihat sepintas arahnya itu tidak seperti yang kita pahami. Nah, ini juga kita pelajari. Ya, kita pelajari seperti Imam Bukhari misalnya. Imam Al-Bukhari ini punya istilah-istilah khusus. Bagi beliau itu artinya kritikan yang cukup pedas. Tapi kalau kita terjemahkan letterlek, biasa-biasa aja. Nggak seberapa gitunya ya. Ini kita pelajari dalam materi jarh wa ta'dil. Baik. Kemudian S2-nya juga di fakultas yang sama, Ustaz? Betul. Kita S2 ini di jurusan Ulumul Hadis. Karena di fakultas hadis itu ada 2 jurusan, Ustaz. Ada fikih sunnah, ada ilmu hadis. Kalau fikih sunnah itu nanti lebih kepada penjelasan atau bagaimana kita mengambil kesimpulan hukum dari sebuah hadis, ya. Lebih ke ilmu dirayah. Iya betul, mentahqiq syarah-syarah hadis. Sedangkan ilmu hadisnya lebih kepada ilmu riwayahnya, memverifikasi sanad, validitasnya.
Validitasnya hadis itu begitu. Nah, ini prakteknya di sini, Ustaz. Nah, Jadi kalau yang 4 tahun sebelumnya kita mengkaji secara teoritis, maka 4 tahun di marhalah magister maupun yang di doktoral itu kepada prakteknya. Kita terapkan apa yang kita pelajari selama ini gitu, Ustaz. Masya Allah. Kemudian lanjut doktoral juga di bidang yang sama. Totalnya berapa Betul. tahun berarti Ustadz itu? Totalnya 12-an. Subhanallah. 12. Masya Allah. 12 tahun di kota Nabi SAW belajar ilmu hadis. Ini belajar ya pemirsa, bukan dagang ya, 12 tahun ya. Masya Allah. Ini kita yang ada di Indonesia nggak ada apa-apanya kalau melihat bagaimana usia atau masa waktu yang digunakan oleh para asatidzah dalam belajar.